Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hal selamat dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyati du'a wal qabul wa hadratir rasul mari bin sadatin mimman awlan min sadatin sabqa sayyidina qadman mawlana nasa min awla adil baldan walidina ma'lumin shaykhina jaddatina سلف الصالحين من صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وآله الكرام بسلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قولي. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. واعلم أن القرآن هو البحر المحيط ومنه تستخرج جواهر العلوم ونفائس الفهوم ومن فتح له طريق الفهم فيه من المؤمنين دام فتحه وتم نوره واتسع علمه وصار لا يمل من قراءته ليلا ولا نهارا لأنه قد وجد فيه مقصوده وظفر منه بمطلوبه وهذه صفة المريد الصادق. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada pengajian yang lalu telah diterangkan tentang anjuran pada kita umat Islam ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu termasuk ibadah sunnah yang paling utama. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada firman Allah. Di samping kita ini disuruh banyak baca Quran, sekaligus kita ini supaya mau belajar, mempelajari isinya Al-Quran, ya. Syukur-syukur kalau baca Quran sambil memahami maknanya, ya. Kalaupun tidak bisa semua, ya mana kira-kira atau apa surat yang mudah dipahami itu, ya, diambil ilmunya gitu loh. Karena disebutkan dalam kitab ini, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah Al-Bahrul Muhit, laksana lautan yang luas yang tidak ada batasnya. Artinya Al-Quran ini berisi tentang berbagai macam ilmu, ya. Tidak akan habis ilmu yang digali dari Al-Quran itu, ya. Zaman makin modern, makin ditemukan itu ilmu-ilmu dari Al-Quran. Wa minhu, dan dari Al-Quran itu tustakhraju, dikeluarkan jawahirul ulum, mutiara-mutiara ilmu, wa nafaisul fuhum, dan pemahaman-pemahaman yang sangat berharga. Jadi dari Al-Quran itu, bahkan seluruh ilmu apapun yang ada ini, ya, itu asalnya dari Al-Quran, sumbernya dari Al-Quran. Hanya saja orang mukmin itu berbeda-beda gitu loh, ya. Ya, pemahamannya terhadap Al-Quran itu, ya. Ada orang yang mungkin biasa memahami Al-Quran, ya,
Ada yang benar-benar apa? Ketika memahami Al-Quran itu mendapatkan keluasan ilmu, ya. Ini yang dimaksud wa man futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin. Barang siapa di antara orang mukmin, ya, yang telah dibukakan bagi dirinya itu cara memahami Al-Quran, artinya dikasih oleh Allah, ya, dibuka artinya bisa memahami Al-Quran. Dama fathuh, maka tetap dapat futuh, terbuka, artinya seolah-olah ilmu itu apa? Ya, keluar sendiri gitu loh. Jadi dipahami ilmu apa saja. Sehingga orang yang memang demikian, ya, apalagi orang yang bersih hatinya, ya, orang yang selalu istiqomah, ya, melaksanakan taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, ya, ketika baca Al-Quran itu dikasih oleh Allah, ya, pemahaman terhadap ayat itu, ya. Sehingga orang yang demikian ini, ya, walaupun barangkali tidak membaca kitab-kitab tafsir yang besar-besar yang banyak, ya, seolah-olah keluar sendiri ilmu itu dari Al-Quran itu. Itu yang maksud barang siapa yang telah dibuka bagi orang itu cara pemahaman dalam Al-Quran dari kalangan orang mukmin, dama fathuh, maka tetap, ya, futuh, mendapatkan futuh, terbuka seperti kelihatan gitu ilmu itu, luasnya ilmu, ya. Wa tamma nuru, dan sempurna cahaya ilmu itu loh, benar-benar sempurna. Wattasa ilmu, dan menjadi meluas ilmu orang itu dengan baca Quran aja. Kalau apa, benar-benar memahami maknanya gitu loh, ya. Wasara, ketika orang sudah bisa mengetahui cara memahami Al-Quran, ya, dan telah mendapati futuh, keterbukaan dalam memahami Al-Quran, maka akan nampak cahaya di hatinya dan akan meluas ilmunya. Kalau sudah demikian, katanya wasara la yamallu min qiraati lailan wala naharan, dan menjadilah orang itu tidak pernah bosan, tidak pernah jemu dari membaca Al-Quran baik siang hari maupun malam hari. Sebab bagi mereka-mereka ini ketika baca Quran itu mendapatkan apa? Kelezatan, kenikmatan, karena dapat memahami ilmu-ilmu yang sangat mendalam gitu. Ya. Banyak kita dapati, mungkin seperti ceritanya Imam Asy-Syafi'i, ya. Kenapa kok bisa, ya? Padahal beliau tidak hanya bukan orang nganggur, beliau juga dakwah, beliau juga ngurusi keluarga, ngajar. Tapi kok beliau bisa setiap hari menghatamkan Al-Quran dan baca Quran itu dengan tartil sambil memahami maknanya, ya. Kok tidak kesel, tidak payah, ya, karena memang sudah dapat apa, ya, apa, cara memahami Al-Quran itu dan dapat futuh, keterbukaan. Jadi sehingga nikmat, ya. Jadi dengan baca Quran itu bertambah ilmu, Al-Quran makin bertambah ilmu, akan mendapatkan apa, ya, hukum, macam-macam hukum dari Al-Quran itu. Ya, begitu ulama-ulama yang lain, bahkan ada yang setiap hari hatam 2 kali, ya. Dan bagi mereka-mereka ini memang sudah dikasih oleh Allah karomah, ya. Sebagaimana kalau Rasul itu mendapatkan mukjizat, ya. Kalau para ulama itu ketika sudah istiqomah dikasih karomah oleh Allah, sehingga, ya, apa, waktu yang pendek bisa jadi panjang, ya, bagi orang-orang tertentu, ya. Kenapa kok orang itu tidak bosan dan tidak jemu dalam membaca Quran baik siang hari maupun malam hari? Li'annahu qad wajada fihi maqsudahu, karena dia telah mendapati di dalam Al-Quran itu apa yang dituju. Jadi dengan baca Quran itu justru ilmunya yang diambil, dan itulah yang akan apa, memberikan rasa lezat nikmatnya. Dan ketika orang sudah demikian, makin apa, makin mengetahui betapa agungnya Al-Quran itu, betapa indahnya Al-Quran itu, ya. Jadi orang itu makin bisa memahami Al-Quran
makin tahu kedudukan Al-Quran, keagungan Al-Quran, ya. Wa dhafira minhu bimatlubi, dan memperoleh apa yang diharapkan dari Al-Quran itu, ya. Artinya apapun yang diharapkan, masalah apa itu, ketika baca Quran itu mendapatkan solusi, jalan. Oh begini, ternyata begini. Itu bagi orang-orang yang memang dibuka hatinya oleh Allah untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, wa hadhi sifatul murid as-sadiq, katanya. Ini mestinya apa? Sifatnya murid yang benar, artinya orang yang kepingin sampai kepada Allah, yang jujur, ya. Di samping pertama kali orang itu harus senang belajar Quran, baca Quran dengan baik, terus dibaca dengan rutin. Tidak cukup demikian, tapi juga supaya meningkatkan diri dengan mempelajari, ya, maknanya Al-Quran, ya. Ya, mungkin dengan cara apa yang sangat sederhana, dengan cara baca sambil melihat terjemahan, baca sambil melihat. Itu kalau orang istiqomah nanti akan dikasih oleh Allah, apa? Ya, pemahaman, ya, yang mudah, gitu, ya, dan akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu an, berkata Syekh Abu Madyan, salah seorang ulama besar, ya, guru besar, mengatakan, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid, katanya. Tidaklah murid ini istilah orang-orang ahli tasawuf itu, ya, murid khusus, ya, orang yang memang kepingin sampai kepada Allah dengan melakukan berbagai macam wirid, ya. Wirid artinya istiqomah baca Quran setiap hari, istiqomah baca apa? Sholat sunnah, istiqomah apa? Itu istilah murid, ya. Memang kepingin makin hari makin dekat dengan Allah, ya. Kata beliau, murid itu tidak akan menjadi murid yang benar sehingga kalau dia bisa mendapati di Quran itu setiap apa yang diinginkan ada, diketemukan. Oh ternyata begini, baru dikatakan murid yang benar, gitu lah, Pak. Ya, murid yang sebenarnya demikian, ya. Jadi tidak kurang apa-apa, apapun yang apa diperlukan, ya, ada di dalam Al-Quran, ya, didapat solusinya dalam Al-Quran. Itu penjelasan tentang, ya, sempurnanya Al-Quran, ya. Kemudian pada berikutnya Al-Imam Abdullah bin Haddad menasihati kita, wa alaika bil muhafazati ala qiraati suwari wal ayati allati warada al hasu 'alaiha fi sunnati fi ba'd al awqatnya. Jadi di samping kita ini diusahakan, ya, karena itu pesan Nabi, katanya, mah, kalau bisa semampu kita baca Quran itu setiap hari sedikit demi sedikit sampai hatam. Terus hatam, ya, mulai lagi, terus ditandai sampai hatam lagi, begitu terus punya amalan. Itu yang disebut al-halul murtahil, kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kalau orang itu punya istiqomah itu, sewaktu-waktu mati, orang ini berarti mati dalam keadaan, ya, menghatamkan Al-Quran, karena sudah sehari-hari baca Quran, punya niatan untuk menghatamkan. Ketika hatam mulai lagi, begitu terus, ya. Di samping kita seyukjanya punya amalan seperti itu, ya, ya. Kata beliau, wa alaika bil muhafadzati ala qiraati suwar, haruslah engkau menjaga dan memelihara membaca surat-surat tertentu, ya, surat-surat yang penting. Wal ayat, dan ayat-ayat allati waradal hasu 'alaiha, yang telah datang anjuran untuk membaca surat-surat itu atau apa ayat itu dalam hadis. Jadi dianjurkan orang supaya baca surat ini, baca surat ini, baca ayat ini. Fi ba'dil awqat, dalam sebagian waktu. Jadi itu selain yang rutin, ya. Ya, kita jangan hanya memilih ayat-ayat tertentu saja, tapi juga seluruh Quran juga dibaca, walaupun menurut kemampuan berapa mampu kita setiap hari
berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan mampu kita menghatamkan supaya ada amalan itu. Tapi ada beberapa surat atau beberapa ayat yang perlu dibaca setiap hari gitu, yang dijaga setiap hari, dijadikan wirid. Apa itu? Ya. Ini semua anjuran dari Nabi ya, anjuran dari Nabi. Wa min dzalik an taqra'a kulla lailatin qabla an tanam alif lam mim as-sajdah wa tabarak al-mulk. Ya. Di antara hal itu yang perlu kita rutinkan setiap malam ya, kalau ada setiap malam ada setiap hari. Engkau membaca setiap malam sebelum tidur, apakah habis isya, apakah jam 8, apakah jam 9, pokoknya sebelum tidur ya. Nah itu kita disuruh baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah, surat As-Sajdah, yang biasanya dianjurkan dibaca dalam sholat subuh. Kalau ya, Jumat ya biasanya dijamek mesti baca surat Sajdah itu ya. Selain dibaca itu dianjurkan setiap malam ya, surat Sajdah dan juga surat Tabarak Al-Mulk ya. Jadi kedua surat ini dinamakan surat Al-Munjiyah ya, surat yang menyelamatkan. Kalau orang istiqomah baca ini ya, akan dibela oleh surat itu, akan diselamatkan dari siksa kubur, siksa di hari kiamat ya. Jadi itu yang dimaksud Quran itu akan bisa nyafaati. Di antaranya ya, surat-surat itu yang akan membela. Makanya dinamakan surat Al-Munjiyah. Nah, dan ini disebutkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarak al-mulk ya. Nabi itu nyatanya tidak tidur sehingga membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah ya. Juz 21 ada terusan As-Sajdah, surat As-Sajdah yang ada ayat sajdahnya ya. Dan surat Tabarak awal juz 29 itu ya. Itu katanya setiap hari Nabi baca itu sebelum tidur. Ya, pernah Nabi tidur kecuali pasti baca itu ya. Nah, kita kan diperintah untuk mencontoh Nabi ya, untuk mengikuti sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi namanya apa yang dilakukan oleh Nabi itu supaya kita lakukan ya. Itu salah satu tanda orang cinta kepada Nabi itu selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi ya. Disebutkan surat Alif Lam Mim As-Sajdah ini juga Al-Munjiyah, surat Tabarak juga Al-Munjiyah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal mani'ah wa hiyal munjiyah tunji min adzabil qabr." Hadis yang dikatakan oleh Imam. Jadi ayat surat tersebut adalah surat yang mencegah, yang menyelamatkan dari azab kubur ya. Kalau orang itu sudah selamat di kubur, otomatis ya seterusnya akan selamat gitu loh. Kalau di kubur aja sudah selamat dari fitnah kubur, dari azab kubur, ya untuk seterusnya pasti selamat gitu loh. Ya. Karena dalam sebuah hadis, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah permulaan tempat dari tempat-tempat akhirat. Jadi orang ketika masuk kubur itu sudah memulai memasuki awal akhirat ya. Jadi sudah mendapatkan hasil amalan, menerima hasil daripada amalan yang dilakukan ketika di dunia itu sudah dinikmati kalau amal soleh ya. Ya. Itu kata Nabi, barang siapa maka barang siapa yang selamat di kubur itu, maka fama ba'dahu aisaru minhu, pada kehidupan yang seterusnya ya, setelah dikubur itu ya, mulai hari kiamat dan seterusnya, maka justru lebih gampang urusannya gitu loh. Kalau di kuburan aja sudah beres, otomatis untuk seterusnya gampang ya. Tapi kalau dikubur itu berat,
ya, maka pada kehidupan berikutnya lebih sengsara lagi, lebih berat lagi. Ya. Di antara surat yang bisa menyelamatkan itu, kata Nabi ini ya, yang bersabda Nabi, adalah surat As-Sajdah, juga surat Tabarok. Ya. Tidak banyak itu, ya. Surat Sajdah itu hanya satu lemper setengah, 3 halaman. Ya. Surat Tabarok itu 1 lemper, ya, lebih sedikit, ya. Tidak ada 3 halaman, 2 halaman lebih. Ya. Nah, supaya istiqomah ya. Jadi ketika kita baca ini berarti kita ini bersiap-siap diri untuk menghadapi apa yang setelah mati nanti gitu loh. Ya. Kita istilahnya membangun bangunan akhirat dengan itu ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada satu surat dari kitab Allah itu tidaklah dia kecuali 30 ayat. Ya. Jumlahnya itu yang dimaksud surat Tabarok ini, surat Tabarok. Syafaat li rajulin yaumal qiyamah. Surat tersebut akan ngasih syafaatnya bagi seseorang di hari kiamat. Ya, kalau orang itu misalnya ya karena dosanya masih dimasukkan di neraka, disebutkan fa akhrajathu minan nar. Surat Tabarok itu kalau dibaca setiap malam ya akan mengeluarkan orang ini dari neraka, wa adkhalathu al jannah ya, dan akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Wa hiya suratu Tabarok, yaitu surat Tabarok ya. Sampai saking pentingnya kita ini membaca surat Tabarok setiap malam itu, sampai kata Nabi, wajiddu anna Tabarok al-mulk fi qalbi kulli mu'min. Saya kepingin ya bahwa surat Tabarok al-mulk itu sudah ada di hati setiap orang mukmin. Artinya sudah dihafal di luar kepala gitu. Jadi minimal ya kita ini kalau tidak bisa hafal Quran semuanya atau beberapa juz, minimal surat-surat yang penting itu ya. Surat-surat yang penting ya dihafal. Jadi kalau orang rutin baca setiap hari, insya Allah hafal itu ya. Tanpa dihafalkan, hafal sendiri ya. Atau kalau orang ingin menghafalkan ya caranya satu. Kalau setiap sehari 1 ayat gitu aja apa? Ya. Atau kalau mau ya. Misalnya 1 ayat dibuat 3 hari, 3 hari 1 ayat misalnya. 3 bulan sudah hafal itu karena jumlahnya 30 ayat ya. Dan besok itu kata Nabi dalam hadis yang lain, ketika di hari kiamat itu orang itu disuruh baca ya, Al-Quran. Iqra warattil kama kunta, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dan naiklah derajat dan bacalah tartil sebagaimana engkau membaca tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena derajatmu di akhirat ini tergantung ayat yang terakhir yang kau baca. Ya, menurut guru kita itu tergantung apalannya gitu loh. Ya. Jadi kalau orang itu apalannya berapa nanti dibaca itu, ya itulah derajatnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan sahabat-sahabat yang hafal Quran itu ya, disesuaikan dengan banyak sedikitnya apalan gitu. Ketika terjadi peperangan banyak orang yang sahabat yang meninggal, yang didahulukan oleh Nabi itu justru yang banyak apalannya. Ini yang berapa apalannya? Oh ini 30 juz, yang ini 20, yang ini 10, yang 30 didahulukan ya. Jadi itu apa? Makin banyak apalannya itu ya makin mulia menurut apa yang dilakukan oleh Nabi itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menghafalkan seluruh Quran ya, tidak bisa menghafalkan beberapa juz, ya minimal surat-surat yang penting yang memang Nabi kepingin gitu loh. Nabi itu kan sangat kasih, sangat sayang kepada umatnya, itu kepingin ya supaya umatnya selamat semua gitu loh. Sehingga apa-apa yang
menyebabkan orang selamat itu dikepingin Nabi supaya umatnya ini, termasuk surat Tabarok ini. Waditu anna tabarakal mulk fi qalbi kulli mu'minnya. Saya kepingin, saya kata Nabi, bahwa surat Tabarak al-Mulk itu ada di hati setiap orang mukmin, alias apal gitu ya. Wa tusamma aidan al-Mujadilah. Dan surat Tabarak itu juga dinamakan surat Mujadilah. Surat apa? Yang akan membela ya. Li'anna tujadilu an sahibiha fil qabr. Sebab nanti surat Tabarak ini akan membela orang yang ahli baca itu, minimal setiap malam baca itu akan dibela. Kalau ada malaikat mungkar nakir apa? Mau kasar gitu, dibela oleh apa? Surat Tabarak itu. Maka dinamakan surat Al-Mujadilah ya, yang mendebat gitu. Jadi akan membela dikubur nanti ya. Nah, jadi di sini Al-Imam Abdul Haddad menganjurkan ya, kita ini membaca setiap malam sebelum tidur ya. Baca Alif Lam Mim As-Sajdah dan surat Tabarak Al-Mulk ya. Wa surat Al-Waqi'ah termasuk ya yang dipesankan oleh Nabi itu loh ya. Surat Waqi'ah ya, walaupun hadisnya berbeda ya. Jadi hadis anjuran yang kalau Nabi setiap malam tidak tidur kecuali baca surat Sajdah dan Tabarak sendiri. Terus hadis yang menyuruh kita supaya baca surat Waqi'ah setiap malam, itu ada hadis lain gitu. Ya. Jadi itu termasuk surat yang seyukjanya kita baca. Nah, di antara anjuran Nabi ya, dalam hadis, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan ya. Barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam ya, setiap malam rutin ya. Setiap malam rutin itu lam tusibhu faqatun abadan, tidak akan dikenai oleh melarat sama sekali. Ya, kalau Nabi yang bersabda itu pasti benar ya, tidak mungkin tidak benar gitu loh. Kita harus yakin. Karena Nabi tidak mengucapkan sesuatu yang timbul dari nafsu, tidak. Tapi wahyu dari Allah. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi kalau firman Allah, dawuh Nabi itu pasti benar gitu loh. Tidak bisa tidak ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan dikenai melarat. Ya. Tapi kita jangan salah paham ya. Bukan berarti terus umumnya orang terus dipahami mesti kaya. Pokoknya dijamin tidak melarat, tidak harus kaya gitu loh. Pokoknya tidak melarat, alias cukup gitu loh. Tidak pernah kekurangan. Itu berarti apa? Sebenarnya kehidupan orang yang paling baik itu justru yang cukup itu, tidak harus kaya. Banyak orang yang dikasih kekayaan itu justru apa? Tidak bisa mensyukuri nikmat kaya. Banyak orang itu yang makin kaya justru makin malas ibadah. Makin kaya makin bakhil. Kadang-kadang banyak orang ya. Jadi ya, kita jangan salah paham. Ya, kadang-kadang orang, aku wis maca Waqi'ah sudah berapa puluh tahun kok pancet ngene yo. Ya, Ya, tidak harus kaya gitu loh. Mungkin memang Allah memilihkan keadaan kita yang terbaik. Maksudnya itu dikasih cukup oleh Allah. Tidak akan melarat gitu loh. Tidak akan melarat. Jadi walaupun penghasilannya sedikit tapi cukup ya. Justru menenteramkan itu. Itu yang dimaksud kaya hati ya. Sebenarnya kaya hati itu kaya yang sebenarnya. Ya, daripada orang kaya harta tapi hatinya masih melarat, banyak itu ya. Orang apalagi zaman akhir ini kaya raya tapi hatinya melarat, masih sambat aja, tidak pernah puas, kurang aja. Sudah padahal sudah lebih dari cukup. Ya, masih kepingin usaha lagi sana. Sudah cukup lebih masih kepingin buka usaha sana. Sampai tidak sempat ngaji, tidak sempat, kadang-kadang tidak sempat pulang ke rumah. Ini namanya orang melarat itu. Walaupun punya pabrik 100, punya pertukuan berapa, selama dia demikian itu orang melarat namanya ya. Tapi walaupun orang pekerjaannya sepele ya, mungkin penghasilannya berapa ya, menurut ukuran umumnya orang tidak cukup, tapi
Ya, kok orang itu cukup ya. Nah, untuk keluarganya tidak pernah sambat ya, bahkan bisa membiayai anaknya sekolah, bahkan kuliah. Itu namanya apa? Kaya gitu loh. Kaya yang sebenarnya. Jadi Nabi dalam hadis ini tidak menjamin barang siapa yang baca surat Waqiah setiap malam pasti kaya, bukan gitu loh. Tidak akan dikenai melarat selamanya ya. Tentunya yang dimaksud ini justru apa? Dikasih kaya hati gitu loh. Kaya hati itu justru yang segala-galanya itu ya. Seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau orang yang paling kaya, kaya hati gitu loh. Beliau orang yang paling kaya di dunia ya. Itu yang sangat mahal harganya itu kaya hati. Kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs ya. Tidaklah kekayaan itu kaya harta ya. Punya ini, tapi tidak ada kepuasan, kurang terus ya. Itu bukan kaya namanya. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati ya. Artinya neriman, sudah cukup, merasa puas. Itu kaya yang sebenarnya gitu. Ya. Kenapa kok demikian? Ya sebab kalau kita pahami ya, kenapa kok orang ketika baca surat Waqiah setiap hari itu kok menjadi apa? Nah, tidak akan dikenai melarat. Pasti orang itu kaya hatinya. Ya, sebab isinya surat Waqiah itu loh menerangkan tentang akhirat gitu loh. Tentang kejadian hari kiamat ya. Kalau orang itu mengangan maknanya, mulai pertama itu sudah apa? Ceritanya akhirat itu. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhiba, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil, semua menyerangkan tentang kiamat ya. Nah, kalau orang itu ingat kiamat apa? Pasti tidak ambisi gitu loh. Walaupun saya punya apa saja kaya raya, nanti kalau terjadi hari kiamat tidak kanggu sudah, ditinggal semua. Jangankan kiamat, kalau sudah apa? Mati itu berarti kiamat kecil ya. Kiamat kecil sudah bukan kaya lagi, sudah bukan miliknya. Walaupun orang punya ini, punya usaha ini, punya ini, ya. Tapi mati ya. Sudah tidak punya apa-apa ya. Nah ini. Ya, ketika orang sadar demikian, ingat hari kiamat, otomatis nih. Kadang-kadang masih merasa kurang ini. Terus ingat, paling-paling kalau mati tidak saya bawa. Kalau mati dikubur ya kuburannya seperti itu ya. Tidak boleh bawa apa-apa sama sekali ya. Sehingga orang pasti akan menjadi kaya hati ya. Sampai disebutkan ya, banyak sebenarnya cerita ini. Di antaranya yang diceritakan sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal ya, itu suatu saat sakit. Akhirnya fa'adau Utsman bin Affan ya, dijenguk oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya, mungkin waktu itu Sayyidina Utsman jadi khalifah, jadi presiden waktu itu ya, disambangi. Pokoknya lantas Sayyidina Utsman bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lagi sakit ini, "Ma tashtaki?" Ya, apa yang sampean rasakan? Sampean mengadu apa yang sampean? Ya. Sampean rasakan sakit apa kok sampean menjadi sakit ini? Kata beliau, "Dzunubi." Yang buat saya sakit ini dosaku ya. Padahal sahabat Nabi ya. Itu apa? Orang yang sudah istiqomah ibadah ya. Mungkin sudah menjauhi segala perbuatan dosa, cuma apa? Orang itu makin tinggi derajatnya, makin sempurna imannya itu makin merasa banyak dosa gitu loh. Walaupun tidak punya dosa. Jadi ketika sakit ditanya itu apa yang sampean adukan? Dosa-dosa saya. Ya. Terus ditanya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, "Fama tashtahi?" Terus sampean kepingin apa ya? Yang sampean inginkan sampean sakit ini apa? Qala, beliau mengatakan, rahmat Rabbi. Saya tidak kepingin apa-apa, hanya kepingin dapat rahmat dari Tuhan saya. Kepingin dapat rahmat Allah saya. Ya. Qala, Sayyidina Utsman mengatakan, ala amur laka bitabib. Ya. Nah, maukah sampean saya datangkan dokter untuk mengobati sampean? Ya. Saya tak manggil dokter untuk mengobati sampean. Beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
At-tabib amrodoni. Duh. Yang ngasih sakit saya ini dokter justru. Yang ngasih penyakit saya ini dokternya. Maksudnya Allah gitu loh. Jadi beliau tidak ada dokter yang kecuali Allah. Yang bisa menyembuhkan Allah. Yang ngasih penyakit juga Allah. Ya. Artinya yang ngasih penyakit sama saya itu ya dokternya itu gitu loh. Yang dimaksud Allah. Ya. Ya artinya beliau tidak perlu. Wong saya yang ngasih penyakit itu Allah. Ya, kalau Allah mau menyembuhkan ya gampang ya. Kalau Allah belum mengendaki sembuh, walaupun ya diusahakan bagaimana tidak akan sembuh. Tapi ini beliau sudah makomnya sangat tinggi ya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Memang tingkat keimanannya sudah sempurna ya, tidak seperti umumnya kita. Kalau kita tidak boleh gitu lah. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab sakit sedikit aja sambat-sambat ya. Jadi dipanggilkan dokter tidak mau, tidak saya tawakal ya. Yang menyembuhkan saya Allah, walaupun tidak ya, walaupun diobati apa, kalau Allah belum menyembuhkan tidak sembuh, tapi sambat terus ya, bukan kelasnya gitu loh. Kalau mereka-mereka ini seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Nabi merasakan nikmat dengan penyakit itu, tidak pernah sambat sama sekali ya. Jadi pantas kalau apa? Mau diobatkan, didatangi dokter tidak mau, malah mengatakan, "Duh, dok, yang ngasih penyakit itu dokternya ini. Kenapa sampai datangkan?" Ya. Ini ya jangan salah paham kita. Terus apa? Oh, berarti tidak boleh kita ikhtiar ya. Itu ada kelas-kelasnya. Kalau umumnya kita ini harus ikhtiar itu. Walaupun tetap keyakinan kita apa? Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat ya, tapi Allah. Jadi ketika kita minum obat, ketika panggil dokter, hati kita yang menyembuhkan Allah, cuma dilewatkan ini ya. Kalau belum waktunya ya ya tidak akan sembuh ya. Tapi kalau memang Allah menghendaki, dengan perantaraan itu Allah ngasih kesembuhan ya. Makanya ketika kita mendidik keluarga anak-anak kita walaupun kecil, ketika mungkin sakit minum obatnya itu dia baca doa yang menyembuhkan Allah ya, bukan ini ya. Jadi itu dididik supaya tetap ikhtiar berobat itu ya. Tapi ditanamkan keyakinan kalau sembuh bukan ini, tapi Allah yang menyebutkan lewat ini ya. Terus sahabat Utsman bin Affan mengatakan ya, ala amur laka bi'ata ya, maukah sampean akan saya kirim bantuan ya, karena kan sakit keluarganya banyak anak-anaknya. Nah, nanti ya saya akan ngirim sampean bantuan ya, bantuan. Kata beliau ya, la hajata libi, saya tidak butuh dibantu apa-apa, saya tidak butuh bantuan ya. Kata sahabat Utsman bin Affan, yakunu li banatik min ba'dik. Enggak, maksudnya bukan untuk sampean, kan anak-anak perempuan sampean banyak ini gitu. Jadi barangkali nanti sampean itu meninggalkan keluarga sampean kan supaya ada ya supaya ada biaya untuk anak-anak sampean, apalagi anak-anak perempuan. Bagaimana jawaban sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lagi sakit ya, terus anaknya banyak, keluarga itu ketika dikasih bantuan tidak mau, malah justru mengatakan, "Qala atakhsha ala banati al-faqra inni amartu banati yaqra'na kulla lailatin suratal waqiah." Katanya sang, "Duh, apa sampean mengkhawatirkan untuk putri-putri saya melarat untuk keluar, sedangkan saya setiap malam sudah nyuruh baca surat Waqiah setiap malam. Semua keluarga saya, anak-anak saya suruh baca surat Waqiah. Masa sampean mengkhawatirkan anak saya melarat, keluarga saya melarat?" Ya, tidak mau gitu. Wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "Man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Katanya, sesungguhnya saya telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, langsung saya dengar dari Nabi itu. Beliau mengatakan, barang siapa yang baca surat Waqiah setiap malam, tidak akan dikenai melarat sama sekali. Saya yakin itu. Tidak mungkin. Selama saya menyuruh anak-anak saya baca surat Waqiah, tidak mungkin dikenai melarat. Tidak perlu sampean bantu. Sampai begitu yakinnya. Bahwa apa yang disabdakan Nabi itu
pasti menjadi kenyataan gitu loh. Asalkan yakin ya. Dan jangan salah paham ya. Bukan berarti terus kadang-kadang dipahami oleh orang ya surat Waqiah terus uangnya banyak terus apa? Ya, ini bukan maksudnya, itu kaya hati maksudnya apa? Pokoknya diberi cukup oleh Allah, tidak sampai melarat gitu loh. Tidak sampai melarat. Ya. Daripada orang dikasih kaya tapi tidak kuat ya, seperti ceritanya Sa'labah itu ya. Sa'labah itu ketika melarat itu sudah nikmat sebenarnya, bisa ibadah, tentrem hidupnya sama keluarganya, istiqomah ibadah ya. Tahu-tahu minta kepada Nabi ya, dengan berbagai macam alasan ya. Hanya Nabi, tolong sampai doakan saya ini supaya kaya. Saya kalau kaya kan makin enak ya, tambah serkepir, tambah banyak amal. Nah, maksudnya begitu. Nabi sebenarnya sudah tahu itu loh ya. Sudah dikasih tahu oleh Allah ya, bahwa orang ini kalau kaya memang tidak baik gitu. Sampai Nabi mengatakan qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu, kata Nabi. Sedikit tapi engkau bisa syukur, dapat rezeki sedikit tapi kamu bisa syukur, istiqomah ibadah, istiqomah ngaji, jauh lebih baik daripada kamu dapat banyak tapi tidak kuat nggowo gitu loh. Tidak kuat ya. Tidak mampu untuk apa? Membawa amanat ini. Akhirnya orang itu sabar ya. Beberapa hari lagi datang lagi, minta lagi, sampai 3 kali akhirnya didoakan betul oleh Nabi karena maksa gitu. Ya, sudah, mudah-mudahan jadi orang kaya. Ya. Ketika sudah apa? Ya, dapat doa Nabi itu ya apa? Ya, dengan modal punya kambing 1 ini langsung perkembangannya sangat pesat gitu loh. Jadi seperti set itu. Mana sampai ribuan sampai sudah. Tapi ya begitu ya, ketika sudah banyak ya hartanya mulai kurang, yang tadinya bisa istiqomah sholat jamaah akhirnya beberapa waktu saja. Makin banyak hartanya akhirnya sholat jamaah sama sekali tidak ya. Makin banyak lagi jangankan jamaah, sholat sudah ditinggalkan. Makin banyak lagi Jumatan tidak Jumatan. Ketika ada kewajiban zakat ya, Nabi ngutus sahabat, Pak ambilin zakat di Sa'labah. Ketika diambil itu justru dituduh, wah ini tidak benar, ini pajak, narik pajak, tidak ada kewajiban ya, padahal Nabi yang ngutus ya. Itu orang apa? Karena tidak kuat ya. Jadi justru makin kaya justru makin bakhil. Jadi mengeluarkan satu aja eman ya. Jadi mungkin ya, karena Allah yang maha mengetahui akan apa yang maslahat bagi kita ya, makanya kita ini jangan memaksa gitu. Kita minta itu, kita baca surat Waqiah terpasrah sama Allah, jangan asosiasi kita nanti terus jadi orang kaya apa? Hartanya banyak, jangan begitu ya. Yang penting kita mengamalkan hadis Nabi, percaya kepada Nabi, yang penting dijamin tidak akan melarat, sudah cukup gitu. Kalau orang ini mungkin menurut Allah memang yang maslahat jadi orang kaya, Allah yang maha tahu, pasti dikayakan gitu. Tapi kalau orang ini menurut Allah tidak baik kamu jadi orang kaya, walaupun doa berusaha ya apa supaya jadi orang kaya, kalau menurut Allah tidak baik, ya tidak akan apa? Tidak akan kaya. Yang penting ya cukup itu gitu loh. Yang penting dikasih cukup oleh Allah ya. Itu diantaranya yang dianjurkan di sini apa? Ya, sebelum tidur itu baca Alif Lam Mim As-Sajdah, baca surat Tabarak Al-Mulk, baca surat Waqiah. Kemudian juga yang dianjurkan ya, semua ini dasarnya hadis Nabi, perintah Nabi ya. Cuma di kitab ini hanya secara apa singkat ya disebut gitu, ada disebutkan hadisnya. Juga yang perlu kita baca setiap malam sebelum tidur ya. Wa amanar rasulu ila akhir surah ya. Amanar rasulu akhir surat Al-Baqarah itu loh ya. 2 ayat ya.
Kadang-kadang orang baca mulai lillahi ma fis samawati, lebih sempurna lagi. Cuma hadisnya apa? 2 ya. Yang biasanya dipakai tahlil itu apa? Ya. Cuma yang di hadis Nabi itu 2 ayat. Jadi bukan mulai lillahi ma fis samawati, tapi mulai ayat berikutnya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Itu yang maksud aman Rasul ila akhir surah, sampai akhir surat, 2 ayat ya. Itu dianjurkan dibaca setiap malam, terutama sebelum tidur. Hadisnya disebutkan man qara'a bihima fi lailatin kafatahu ya. Barang siapa yang membaca 2 ayat itu pada suatu malam, maka 2 ayat tersebut itu dapat mencukupi orang itu ya. Para ulama menafsiri hadis ini, kalau hadisnya pokoknya 2 ayat itu akan menjadikan orang itu cukup segala-galanya. Para ulama menafsiri ai kafatahu ma ahammahu. 2 ayat itu akan mencukupi orang itu apapun yang diinginkan. Ya, asalkan baik dicukupi gitu loh. Au kafatahu min qiyamil lail, atau mencukupi orang itu dari qiyamul lail. Jadi misalnya orang itu baca itu malam terus tidur tidak bangun sampai subuh, itu sudah dapat keutamaan qiyamul lail gitu. Ya. Tapi jangan, wah saya sudah baca itu tidak pakai apa tahajud, ya jangan begitu gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak tahajud aja sudah dapat qiyamul lail, apalagi gitu loh. Sudah baca itu terus tahajud, ya double gitu loh. Ya. Itu apa? Dapat tahu. Ya. Atau dapat kedua-duanya, di samping dicukupi segala kebutuhannya dan dapat keutamaan qiyamul lail. Walaupun misalnya waktu itu tidak qiyamul lail. Itu semua yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa istiqomah mengamalkan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.